Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Salamatul Fariha. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi saya mengenai paper untuk memenuhi UTS di saat operasi lanjut. Baik, adapun paper yang saya pelajari di sini adalah paper yang berjudul A Branch and Bond Algorithm for the Quadratic Protocol Capsid. Nah, paper ini ditulis oleh Christoph Lazar S pada tahun 2021. Adapun tinjauan pustakalnya itu ada beberapa, ada 13, dan 1 sampai 12 yang pertama di sini sudah saya tuliskan. Ini menjelaskan tentang QMKP atau Quadratic Multiple Capsid Problem. Dan yang berikutnya yang satu ini menjelaskan tentang transportasi. Ini salah penulisannya tentang masalah transportasi. Oke, dan di KMKP ini ada banyak referensi di sini. Salah satu yang menarik perhatian saya sebenarnya yang ini nih, karya Hille A. Algestrom tahun 2016. Nah, di sini lebih kepada bukan metode penyelesaiannya, tapi lebih kepada pengaplikasiannya. Yaitu di situ dianalogikan kalau item itu adalah karyawan, kemudian knapsacknya itu adalah project-nya, dan terakhir CK di situ adalah atau kapasitas dari knapsack itu adalah budget dari project tersebut. Ini sangat menarik sebenarnya. Dan dengan ini tadi, Bridge and Bond Algorithm mungkin juga bisa menyelesaikan permasalahan tadi, masalah manajemen penugasan karyawan. Dan selanjutnya tentang identifikasi masalah dalam paper ini. Ya, ini misalkan ada berapa banyak item, mulai dari yang paling kiri itu ada laptop, HP, buku, baju, sampai dengan N item, misalkan sampai instan dan hand sanitizer. Dan kemudian di situ ada juga beberapa knapsack. Ada beberapa knapsack. Adakah knapsack? Nah, itu disebut dengan QMKP atau Quadratic Multiple Knapsack Problem. Nah, ini kenapa? Menurut saya dari pemahaman paper ini, itu ada beberapa item yang ketika dipasangkan, itu nilainya jauh lebih besar ketika dia sendirian. Misalkan HP, laptop dengan buku. Nah, itu ketika dia dalam satu knapsack, itu jauh lebih optimal, lebih maksimum nilainya daripada dia dipisahkan. Ya, meskipun keduanya sangat penting untuk ditaruh dalam knapsack itu kan, karena tadi kan ada beberapa knapsack. Jadi quadratic multiple knapsack problem itu tidak hanya permasalahan banyak knapsack, tapi ada beberapa item, maaf saya ulang kembali penjelasannya, itu akan lebih maksimum nilainya ketika dia tuh dalam satu knapsack. Seperti itu. Jadi mungkin itu ada 2 item, tapi itu dihitung satu item. Karena kenapa dalam satu item? Karena dia lebih itu tadi lebih potensial maksimumnya atau value-nya akan lebih banyak didapat ketika dia itu dalam satu knapsack ya. Karena kita tahu di sini ada banyak sekali knapsack, ada knapsack. Oke, kemudian GMKP akan menentukan subset barang yang akan dikemas dalam setiap knapsack sedemikian rupa sehingga setiap item dikemas dalam paling banyak satu knapsack. Nah, maksudnya di sini kan misalkan di item individu ya, tentunya dia tidak sampai dibungkus dalam 2 ransel seperti itu. Tidak sampai dibungkus dalam 2 ransel, kemudian ketika dia itu ternyata maksimumnya ketika dalam satu knapsack, dia tuh nggak terpisahkan. Kemudian tidak ada kapasitas knapsack yang terlampaui, jadi tidak ada item itu dimasukkan dalam ransel sehingga ranselnya itu terlalu berat. Jadi semua tuh pas gitu, tidak ada yang melampaui. Dan nilai value solusi total bisa dimaksimalkan. Kemudian identifikasi masalah. Nah, QMKP dalam hal ini, dalam paper ini diselesaikan dengan algoritma Bridge and Bond. Nah, di situ nanti ada istilah upper bound atau batas atas. Nah, itu membagi nilai item pasangan di antara item individu. Nah, ini mungkin bisa dilihat potensial mana nih antara dia lebih
kontribusinya tuh lebih besar yang mana, apakah dia ketika sendiri atau ketika dia berpasangan. Nah, kemudian dengan algoritma Birch-Enmund juga bisa memperkirakan nilai perasa maksimum yang disumbangkan oleh setiap item individu tentunya. Kemudian untuk menghitung upper bound melalui model transportasi. Tadi ya, upper bound-nya dihitung sedemikian rupa. Nah, ini dicari yang paling maksimum. Nah, itu tadi adalah algoritma dari Birch-Enmund. Oke, asumsi-asumsi yang digunakan. Asumsi yang pertama adalah setiap knapsack memiliki kapasitas identik. Jadi setiap knapsack itu kapasitasnya sama. Kemudian semua bobot positif, artinya tidak ada bobot yang negatif. Dan nilai individual atau berpasangan bisa positif, 0 atau bahkan dia negatif. Dan semua parameter dalam bilangan bulat. Itu diurutkan berdasarkan bobot yang tidak berkurang. Artinya bobot tidak berkurang, artinya nanti inisial untuk perhitungan nanti upper bound-nya tadi dihitung dari bobot yang tidak berkurang, artinya dari yang terbesar dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Biar nanti banyak barang yang bisa masuk, dihitung ya, biar lebih maksimal. Dan di sini ada variabel-variabel yang digunakan, ada IJ, dia menunjukkan item. Kemudian K itu adalah indeks dari knapsack, N itu adalah himpunan dari semua item, kemudian U adalah himpunan dari item-item yang nggak dibungkus atau nggak dikemas. Nah, kemudian M itu dari 1 sampai M isinya, itu adalah himpunan dari semua knapsack. M aksen, nah ini himpunan dari knapsack dan additional dummy knapsack. Nah, tadi kan semua barang itu dimasukkan dimulai dari yang terkecil kan. Nah, itu ternyata juga ada barang yang di luar. Nah, itu diasumsikan dia tuh ditaruh di dummy knapsack. Kemudian ada CK sama dengan C, itu adalah kapasitas dari knapsack. WI, VI, WI itu adalah berat dari item I, dan VI itu adalah value-nya atau nilainya. Nah, kemudian ketika dia berpasangan, maka value dari IC itu sama dengan value dari JI. Nah, itu juga diasumsikan kalau I atau item I itu kurang dari J. Jika keduanya itu dikemas dalam satu knapsack. Oke, dan selanjutnya NK. NK itu adalah himpunan dari item yang dikemas dalam knapsack. K, elemen M aksen. Jadi semua barang yang dikemas, ya mulai dari yang udah dikemas dalam benar-benar di knapsack, misalkan knapsacknya ada 20, berarti dia yang udah dikemas di situ, dan juga knapsack yang dummy. Karena di situ kan K elemen, M aksen. Nah, kemudian M plus 1 itu menunjukkan himpunan item yang dikecualikan dari pengemasan dari setiap knapsack. Tadi. Kemudian V, N1 sama NK itu adalah nilai dari parcel solusi. Jadi nanti kan ada berapa knapsack. Nah, itu udah ada solusinya. Solusi dari masing-masing knapsack. Nah, kemudian SK itu adalah C dikurangi sigma WI. Nah, SK itu adalah ruang yang kosong dalam setiap knapsack. Nah, tadi kan dalam knapsack tersebut udah diisi nih, mulai dari barang-barang yang nilainya paling terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu ada sedikit ruang yang kosong. Nah, ruang yang kosong itu makanya didefinisikan C min sigma WI atau kapasitas dari knapsack dikurangi WI-nya atau berat dari item tadi. Ya, maaf, perlu konfirmasi tadi, maksudnya dari barang yang kecil itu maksudnya berat yang kecil maksudnya. Oke, dan kemudian yang seterusnya ini mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian variabel-variabel yang digunakan yang lain, di sini ada VINK, itu adalah nilai yang mungkin kan untuk berkontribusi. Jadi nanti ada metode upper bound ya, nah itu mencari UB. Mencari UB-nya itu dilihat dari mana yang kandidat yang akan lebih berkontribusi nilainya jika dikemas dalam knapsack.
Kemudian alpha IJK ini adalah pecahan dari VIJ jika dialokasikan untuk item I ketika dihitung potensial maksimumnya. Dan seterusnya. Nah, sini juga ada base, itu ada objective value of current base solution. Jadi di situ adalah ya misalkan dalam setiap knapsack itu adalah yang paling maksimal itu seberapa nilainya. Nah, itu yang paling base itu berapa. Maksudnya seperti ini. Di situ kan misalkan ada 20 knapsack. Nah, dalam satu knapsack itu kan tadi kan udah dimasukkan kan barangnya, mulai dari yang berat yang paling kecil hingga yang besar. Nah, itu dicari apakah itu udah base atau belum. Nah, itu menggunakan menggunakan UB atau upper bound. Kemudian di sini ada node 2 itu bridge and bond yang akan dicari nanti. Terus di situ juga ada heap. Heap itu adalah kumpulan dari node tadi, kumpulan dari simbol-simbol tadi. Adalah heap itu sendiri adalah struktur yang boleh ditambahkan ke new node. Maksudnya tadi kan barang kan sudah dimasukkan mulai dari yang bobot yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu jumlahan dari nilai atau value dari setiap knapsack itu masuk data heap ini. Nah, itu sementara. Nah, nanti mungkin akan berubah barangnya itu ketika dilakukan penghitungan UB atau upper bound. Di sini. Kode branch adalah item to branch of neck. Kemudian re-eval node. Nah, maksudnya di sini tuh tadi kan sudah dihitung UB-nya misalkan. Nah, itu dievaluasi lagi apakah dia itu sudah paling terbaik atau belum. Nah, ketika dia masih belum, maka dia dilakukan perhitungan lagi, algoritma lagi, dicari lagi UB-nya sampai dengan maksimum untuk setiap knapsack. Ini adalah masalah optimasi yang diselesaikan. Maksud dari ini adalah menghitung nilai valuasi total sebagai jumlah dari nilai individu dan nilai pasangan dari item yang dikemas dalam setiap knapsack. Jadi ini memaksimalkan VIXIK atau nilai individu dan juga ketika dia berpasangan nilainya tuh dijumlahkan kemudian dimaksimalkan. Karena beberapa barang mungkin dia lebih potensial ketika dia itu nggak dipasangkan. Kemudian ada sigma WIXIK kurang dari CK. Nah, ini untuk memastikan kalau barang yang dibawa atau barang yang dimasukkan dalam knapsack itu tidak melebihi kapasitas knapsack. Pastikan kapasitas knapsack terpenuhi. Kemudian XIK kurang dari sama dengan 1. Nah, ini untuk memastikan bahwa setiap item itu dikemas dalam paling banyak itu 1 ransel, tidak lebih seperti itu. Kemudian ini adalah domain dari XIK. 0 itu artinya dia tidak dikemas, tidak dibungkus, dan 1 tuh menyatakan kalau dia itu dikemas. Berdasarkan domain dari keputusan. Kemudian metode penyelesaian. Nah, algoritma bridge and bond digunakan untuk mencari ruang solusi dengan cara base bond first. Nah, ruang solusi dibagi dengan mengambil keputusan pada tugas item to knapsack. Setiap ruang solusi diwakili seluruh data node yang menyimpan informasi tentang keputusan diambil sejauh ini dan keputusan potensial di masa datang. Struktur data heap digunakan untuk menyimpan semua node yang mewakili solusi sebuah yang membutuhkan eksplorasi. Nah, seperti yang saya jelaskan dari depan, jadi semua itu sudah dibungkus sebenarnya, dimulai dari yang paling kecil sampai dengan besar, sehingga nanti juga ada item-item yang tidak masuk dalam knapsack. Nah, itu yang ada dalam knapsack yang sudah dibungkus itu masuk data heap. Nah, itu udah dikira itu yang paling maksimal. Tapi kemudian kan dilakukan metode bridge and bond, yaitu upper bound, cari yang paling maksimum batas atasnya. Nah, itu kemudian diulang lagi sampai nanti ditemukan yang paling maksimal.
Nah, ini adalah algoritma metode Brush and Bond. Untuk yang pertama, run heuristic to obtain initial best solution. Nah, untuk permasalahan awal ini itu digunakan di heuristik. Nanti algoritmanya juga akan saya tampilkan di slide setelah ini. Nah, itu untuk memulai nih. Dari mana knapsack itu diisi. Gitu. Inisial base-nya tuh seperti apa? Yang paling terbaik itu seperti apa? Nah, itu pakai greedy heuristic. Nanti akan ada selanjutnya. Kemudian node. Jadi itu adalah kapasitas dari knapsack itu sama dengan N atau itemnya tadi. Kemudian habis itu dihitung UB-nya. Nah, ini ada algoritmanya, nanti akan saya sertakan di belakang. Nah, kemudian nanti ada heap tidak sama dengan 0. Kemudian nanti karena udah ditemukan UB-nya, nanti dievaluasi UB-nya, apakah setiap node atau setiap simpul tadi dari setiap knapsack itu apakah sudah paling terbest atau sudah paling bagus, sudah yang paling maksimal, atau masih kurang dari yang kita inginkan. Kalau masih belum, berarti dia perlu dihitung lagi UB-nya. Seperti itu, dan seterusnya, sampai ditemu yang paling maksimal. Nah, di sini adalah modifikasi dari heuristik ya, jadi untuk menentukan masalah nilai awal. Jadi dimulai dari barang atau item yang sudah dikemas dan yang belum dikemas. Ya, jadi dia yang belum dikemas itu masuk ke dummy knapsack tadi. Nah, itu kan awalnya kan tadi kan diisi dulu knapsacknya, mulai dari bobot yang terkecil dulu sampai penuh gitu. Dan otomatis juga ada barang yang belum dikemas juga. Nah, itu dicari initial base-nya itu seperti apa, dan kemudian dimasukkan ke metode Brush and Bond yang tadi. Nah, untuk menghitung UB, nah ini ada beberapa persamaan ya. Nah, ini menjelaskan total solusi jika kandidat item I elemen CK dikemas pada knapsack K elemen I. Ini adalah FIK-nya, total solusinya. Itu adalah jumlahan dari FI atau nilai individu, dijumlahkan dengan sigma FIC atau value ketika dia berpasangan. Next, nah ini adalah memaksimalkan potensial kontribusi dari item I elemen CK yang ditambahkan pada knapsack K elemen N. Nah, ini untuk bisa kita melihat ya, apakah dia lebih potensial ketika dia berpasangan atau tidak. Nah, ketika dia berpasangan, yaitu kita maksimalkan seberapa. Nah, ini jumlah dari berat item yang dikemas akan kurang dari sama dengan space yang kosong dikurangkan dengan berat I. Nah, tadi kan ketika kita memasukkan barang tadi kan ada space sedikit ya, atau beberapa space ya, karena mungkin ada barang yang beratnya besar sehingga dia tidak bisa masuk kan, tapi juga ada sisa dari knapsack tadi. Nah, itu dijelaskan dalam ini. Kalau WIJK kurang dari sama dengan SK min WI. Nah, ini barang yang udah ada dalam knapsack tadi. Perubahan YIJK itu antara 0 sampai dengan 1. Nah, itu menyatakan domain dari variabel keputusan. Apakah dia 0 atau 1? 0 untuk tidak dikemas, atau 1 berarti yang dia dikemas. Nah, alfa IJK plus alfa JIK itu sama dengan 1. Nah, ini berupa pecahan tadi mengenai potensial tadi. Potensial kontribusi. Nah, potensi kontribusi masing dari item I elemen CK di knapsack K. Nah, FKP IK alpha itu ditentukan dengan menyertai item C elemen CIK dengan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil pada perbandingan nilai dan berat. Jadi nanti ditentukan rasionya antara FIC dengan WC. Jadi value ketika dia berpasangan itu dibandingkan beratnya ketika dia itu sendiri atau G-nya.
Nah, kemudian di sini ada UB node, itu adalah value dari knapsack ditambah dengan optimal value of transformasi problem alpha. Nah, transportasi problem alpha adalah memaksimalisasi dari masalah transportasi keputusan FIK yang menunjukkan jumlah unit atau barang yang diangkut dari item I elemen C aksen untuk masuk dalam knapsack K elemen M aksen. Nah, kemudian ini untuk memaksimalkan item yang dikemas. Nah, maksudnya agar semua item itu bisa masuk, bisa dikemas, tapi juga nilainya maksimum. Nah, itu berupa perbandingan rasio antara potensial barang dibagi dengan beratnya. Kemudian jumlah dari FIK atau file keputusan itu sama dengan SK. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam knapsack tadi, celahnya tadi itu sama dengan ruang yang tersisa. Nah, itu untuk memastikan kalau tidak ada barang yang masuk melebihi kapasitas dari setiap knapsack. Kemudian FIK itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini terdapat teorema for any non-negative parameter alpha ICK satisfying condition 11. Nah, alpha ICK itu jika dijumlahkan dengan alpha CIK itu sama dengan 1. Nah, ini untuk masalah kontribusi potensial yang tadi. Kemudian UB yang didefinisikan pada persamaan 13 tadi yang berupa jumlahan dari value barang ketika dikemas dengan transformasi problem, yaitu barang yang akan masuk pada space tadi, yang mengisi space tadi. Nah, itu merupakan upper bound yang bisa menjadi optimal value dalam KMKP ini. Intinya teoremnya seperti itu. Dan ini adalah algoritma UB, yaitu perhitungan UB-nya untuk mencari agar nanti lebih maksimum tadi. Nah, ketika UB-nya belum maksimal, maka perlu diulang lagi perhitungan UB ini. Ini dan oke. Dan presentasi saya sampai situ. Dan ini ada beberapa pertanyaan mengenai presentasi yang sudah saya lakukan beberapa minggu yang lalu. Yang pertama ada Fatima Azhara, bagaimana penjelasan asumsi kelima. Nah, tadi kan asumsi kelima menyatakan kalau bobot diurutkan berdasarkan data yang tidak turun. Berarti dia diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Jadi nanti dalam knapsack tersebut dimasukkan dulu nih bobot yang paling kecil terlebih dahulu. Tapi nanti ya perlu dievaluasi lagi apakah itu udah maksimum atau belum. Karena terkadang berat yang kecil belum tentu value-nya kecil, belum juga value-nya besar, tergantung kita seperti apa value-nya. Kemudian pertanyaan Ibu Fariana Darwindo, dalam penyelesaian menggunakan algoritma bridge and bond, apakah setelah itu perlu dilakukan relaksasi terhadap KMKP-nya? Ini perlu. Jadi pertama tadi kan ada metode heuristik. Nah, itu dicari initial push-nya itu seperti apa. Jadi setiap knapsack itu paling maksimal tuh berapa sebenarnya. Dimulai tadi kan, maaf saya ulang lagi, dimulai dari yang barang yang terkecil dulu sampai yang terbesar, sampai kapasitas terpenuhi. Nah, itu kan belum tentu juga itu yang paling maksimal. Sekalipun dia besar, belum tentu juga kan kalau dia volume-nya itu lebih besar. Dan juga sebaliknya. Kemudian dari data Fahanu, apa yang dimaksud dengan struktur data heap? Nah, itu adalah struktur yang memungkinkan penambahan node baru dan mengekstraksi node dengan batas atas besar dalam waktu logaritmik. Nah, tadi kan dilakukan terus yang namanya perhitungan UB. Nah, itu heapnya otomatis berubah sesuai dengan upper bound yang diperoleh. Terus peranaan dari Nur Wahidiatil Jannah itu sama seperti Fatima Azhara ya. Jadi itu menurutkan dari data atau berat yang paling terkecil ke yang terbesar. Kemudian pertanyaan dari Dewi Naila.
seperti apa algoritma branch and bond di aplikasi kuadratik pencobaan kenapa problem ini. Nah, itu dulu waktu pertama presentasi memang belum saya ceritakan, tapi di sini dalam presentasi ini sudah saya jelaskan ya. Dan ada di slide 11, 15 sampai dengan 16. Kemudian pertanyaan dari Fatim Azhara, masalah optimasi menggunakan problemnya tidak disertakan. Dan ini sudah saya sertakan ya, karena pada waktu awal memang belum saya sertakan, dan ini sudah saya sertakan mulai dari slide 6. Oke, untuk refleksi. Refleksi saya dalam mata kuliah ini ya, mata kuliah riset operasi lanjut itu memberi gambaran mengenai model matematika untuk model optimasi. Ternyata dari masalah sederhana cuma menaruh barang dalam knapsack ya, itu bisa dimodelkan dicari yang paling optimal, dan itu benar-benar sangat bermanfaat sekali ya pengaplikasiannya. Kemudian kedua, pada permasalahan kenasa memberikan pengetahuan untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah prioritas item berdasarkan nilai dan bobot. Kadang mungkin kita dalam masalah sederhana sehari-hari kita cuma bawa barang aja di dalam tas kita, padahal mungkin itu tidak berguna. Jadi padahal berat juga kalau dibawa. Jadi kita bisa memaksimalkan yang namanya keuntungan, gitu. Value ketika barang yang kita bawa itu benar-benar kita gunakan, dan nilainya itu tergantung kita sendiri. Kemudian mengetahui tentang permasalahan penjadwalan perawat untuk aplikasi Knapsack ini, waktu pertemuan kemarin ya ternyata ternyata bermula dari pemahaman sederhana, menaruh item dalam ransel, menaruh barang dalam ransel itu bisa diaplikasikan ke masalah yang lebih besar, yaitu tentang penjadwalan merawat ya. Seperti kita tahu ya, setiap rumah sakit pasti inginnya memberikan pelayanan yang maksimal, tapi juga ingin juga meminimumkan pengeluaran juga ya. Nah, padahal kan setiap rumah sakit memiliki pasien yang mungkin ada waktunya dia berkurang atau bertambah. Nah, itu ternyata dalam aplikasi Knapsack ini sangat berguna sekali. Jadi agar setiap perawat tadi itu bisa bekerja dengan maksimum sesuai dengan produktivitasnya. Jadi meskipun ya mungkin yang bertugas nanti sedikit, tapi karena memang pasiennya juga seperti itu tidak banyak misalnya, itu tetap memberikan pelayanan yang maksimum seperti itu. Kemudian dalam permasalahan Knapsack ini sendiri ya, dalam permasalahan paper ini saya sendiri, itu kan saya jadi penasaran nih aplikasi dari KMK itu seperti apa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ternyata pengaplikasiannya juga bisa untuk manajemen karyawan ya. Dari tadi dari salah satu makalah yang menjadi referensi paper ini itu kan tentang manajemen karyawan. Jadi kan ada beberapa karyawan ketika dia bekerja dalam tim untuk proyek tertentu itu akan lebih maksimal. Itu menurut saya sangat bagus sekali, dan ini sangat perlu untuk dikembangkan mengenai Knapsack ini, terutama tentang riset operasi lanjut. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.